Beberapa minggu berlalu sejak Angga mengungkapkan kebenarannya kepada Dea. Selama waktu itu Dea berusaha mencerna segalanya. Ia mencoba melihat sisi lain dari tindakan Angga, sebuah ketakutan yang mungkin wajar bagi seseorang yang telah terluka sebelumnya. Namun rasa kecewa juga tetap ada. Angga di sisi lain merasa hari-harinya dipenuhi dengan penyesalan. Ia ingin memperbaiki segalanya, tetapi ia tahu bahwa memaksa Dea untuk segera memaafkannya bukanlah cara yang bijak. Ia hanya bisa menunggu sambil berharap bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi ujian ini. Suatu pagi, Dea menerima pesan dari Angga. "Dea, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha memperbaiki semuanya. Aku ingin menunjukkan bahwa cintaku tulus bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Kalau kamu mau, aku ingin kita bertemu sore ini di taman yang biasa." Dea membaca pesan itu berulang kali. Ada keraguan dalam hatinya, tapi juga ada rasa rindu yang sulit ia abaikan. Setelah berbicara dengan Lisa dan merenungkan perasaannya, Dea akhirnya memutuskan untuk datang. Sore itu Angga sudah menunggu di taman dengan wajah penuh harap. Ketika melihat Dea datang, ia segera berdiri dan tersenyum meskipun terlihat gugup. "Terima kasih sudah mau datang, Dea," kata Angga dengan nada tulus. Dea hanya mengangguk. "Aku ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan, Angga." Angga menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Dea, aku sadar apa yang aku lakukan salah. Aku takut kehilanganmu. Sampai-sampai aku lupa bahwa hubungan ini harus didasari kejujuran. Aku tidak akan membenarkan kesalahanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa setiap hari aku menyesal karena menyakiti perasaanmu." Ia melanjutkan, "Aku sudah salah dengan berpura-pura menjadi orang lain. Mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Jika kamu masih mau memberiku kesempatan, aku akan berusaha menjadi pria yang pantas untukmu. Bukan hanya dengan kekayaanku, tapi dengan hatiku." Dea terdiam mendengar kata-kata itu. Ia melihat ketulusan di mata Angga, sesuatu yang membuat hatinya luluh. "Aku tidak marah karena kamu kaya, Angga. Aku kecewa karena kamu tidak mempercayai aku sejak awal. Tapi aku juga sadar setiap orang punya alasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama jika aku ada di posisimu," kata Dea akhirnya. Angga terkejut sekaligus lega mendengar kata-kata itu. "Jadi apa artinya kamu mau memberiku kesempatan lagi?" tanyanya penuh harap. Dea tersenyum tipis. "Aku ingin kita mulai dari awal, Angga. Tapi kali ini tidak ada kebohongan di antara kita." Sejak hari itu hubungan Angga dan Dea kembali membaik. Angga mulai memperkenalkan Dea pada kehidupannya yang sebenarnya. Ia mengajak Dea mengunjungi kantornya, bertemu dengan timnya, dan menunjukkan bagaimana ia menjalani kesehariannya sebagai seorang CEO. Namun Angga juga berusaha memastikan bahwa kekayaannya tidak mengubah cara mereka menjalani hubungan. Ia tetap menjadi Angga yang sederhana ketika bersama Dea, pria yang tulus mencintainya tanpa ember-ember status atau materi. Dea di sisi lain mulai memahami betapa berat beban yang Angga pikul sebagai seorang miliarder muda. Ia melihat sisi lain dari Angga, seorang pria yang bekerja keras untuk mencapai mimpinya tetapi tetap rendah hati. Hubungan Angga dan Dea perlahan kembali harmonis meski sempat ada rasa canggung di awal. Keduanya belajar untuk lebih terbuka satu sama lain. Angga merasa seperti pria yang lebih bebas tanpa harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Dea mulai mengenal dunia Angga yang penuh dengan tanggung jawab yang besar, tetapi juga penuh kesempatan untuk berbagi kebaikan. Suatu hari, Angga mengajak Dea makan malam di sebuah restoran sederhana, seperti yang biasa mereka lakukan sebelum rahasianya terungkap.
Namun malam itu Angga memiliki rencana khusus. "Dea, aku ingin meminta pendapatmu tentang sesuatu," kata Angga sambil menyeruput teh hangat. "Pendapat apa?" tanya Dea penasaran. "Aku sudah lama berpikir untuk memulai proyek amal. Aku ingin membantu lebih banyak orang yang kesulitan, terutama anak-anak yang kurang mampu. Tapi aku butuh seseorang yang bisa membantuku melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya hidup dengan segala perjuangan." Dea tertegun. Ia tidak menyangka Angga akan melibatkan dirinya dalam sesuatu yang begitu besar. "Angga, ini ide yang luar biasa. Tapi kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa dibandingkan kamu." Angga tersenyum. "Kamu mungkin merasa bukan siapa-siapa, tapi justru karena itu aku percaya kamu bisa membantuku. Kamu tahu bagaimana rasanya berjuang, Dea. Aku ingin proyek ini benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas. Dan aku tahu kamu bisa memberikan pandangan yang tidak akan terfikirkan olehku." Dea tersentuh oleh kata-kata Angga. Ia menyadari bahwa Angga tidak hanya melihat dirinya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai partner dalam kebaikan. Dalam beberapa minggu, Dea dan Angga mulai bekerja sama untuk merancang program amal yang mereka beri nama Harapan Bersama. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, menyediakan beasiswa, dan mendirikan perpustakaan di daerah terpencil. Dea yang sebelumnya hanya seorang barista, kini menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia merasa terhubung dengan banyak orang yang memiliki kisah serupa dengannya. Ia juga belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang hubungan dua orang, tetapi juga bagaimana cinta itu dapat menginspirasi dan membantu banyak orang. "Angga, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk tumbuh bersamamu," kata Dea suatu malam ketika mereka sedang menyusun laporan untuk proyek tersebut. Angga tersenyum dan menggenggam tangan Dea. "Tidak, Dea, aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu mengingatkanku bahwa kekayaan bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagikan. Kamu adalah alasanku ingin menjadi versi terbaik dari diriku." Proyek Harapan Bersama akhirnya resmi diluncurkan. Dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna, Angga berdiri di atas panggung untuk memberikan sambutan. Di hadapan para undangan, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, memperkenalkan Dea sebagai pasangannya. "Selama ini saya selalu berusaha mencari arti cinta sejati, dan saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan Dea, seseorang yang mengajari saya tentang ketulusan, kejujuran, dan bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Bersama dia, saya belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah uang, tetapi hati yang peduli kepada sesama." Dea yang mendengar itu merasa haru. Ia tidak menyangka Angga akan memperkenalkan dirinya di depan umum dengan cara yang begitu tulus.